Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kita bahas sekarang adalah akhlak mulia. Yang pertama, mujahadah an-nafs dan husnul dhon. Mujahadah an-nafsi adalah kontrol atau pengendalian diri, merupakan usaha sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu dan juga ego diri agar terhindar dari perbuatan yang merugikan. Hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak mempedulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, sesungguhnya hati kita telah tertawan dan dibudak oleh hawa nafsu itu. Anak-anakku yang saya banggakan, apabila kita bisa menanamkan mujahadah an-nafsi pada diri kita akan mendapatkan hikmah yang besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meningkatnya sifat sabar. Yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Dan yang keempat, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Akhlak mulia yang harus kita tanamkan pada diri kita yang kedua adalah husnudzon. Apa husnudzon itu? Husnudzon adalah prasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada diri sendiri dan pada diri orang lain. Prasangka baik ini wajib hukumnya terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab merupakan wujud dari iman. Husnudzon dibagi menjadi tiga. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Perwujudan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan menjadi tiga. A. Husnudzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, meyakini bahwa semua perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga semua larangannya pasti akan berakibat buruk apabila dilanggar. B. Husnudzon dalam berdoa. Artinya adalah saat berdoa yakin bahwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya adalah husnudzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar artinya usaha yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan hal yang dicita-citakan. Dalam berikhtiar harus selalu digandengkan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ikhtiarnya berhasil, maka ia akan bersyukur. Dan ketika gagal, ia akan bersabar dengan tidak berputus asa. Anak-anakku yang saya banggakan,
Selanjutnya yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Mengembangkan sikap husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kita harus bisa menanamkan husnudzon kepada diri kita sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari kita mempunyai karakter husnudzon di antaranya sebagai berikut. 1. Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan ini. 2. Terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Yang 3, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiar, sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Dan yang 4 adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas manusia hanya berusaha, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian materi pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa manfaat kepada kita semuanya. Pesan dari saya, tetap semangat, tegakkan sholat 5 waktu, dan hormati kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.